Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Selestari dari NIM 1952 dari kelas MBS 6D Profesional. Di sini saya akan menyampaikan bisnis plan saya terkait dengan produk stick pastry. Yang pertama ada tentang pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini ada beberapa aspek atau beberapa poin. Yang pertama itu ada tentang latar belakang. Nah, latar belakang di sini itu memuat tentang alasan mengapa kami memilih untuk mendirikan usaha ini. Nah, alasannya yang melatar belakangi kami mendirikan usaha ini karena kami ingin menjadi seorang pengusaha dan mendapatkan penghasilan pribadi. Yang selanjutnya ada ide usaha. Jadi ide usaha ini muncul dikarenakan kegemaran dari kami yang suka mengkonsumsi makanan yang berbahan dasar dari puff pastry. Nah, selanjutnya ada tentang keadaan pesaing. Nah, keadaan pesaing di sini kita telah menjumpai baik di toko online maupun di toko offline itu sudah ada banyak toko yang menjual makanan yang berbahan dasar dari olahan puff pastry, khususnya dari bakery store itu sudah banyak sekali kita temui baik itu croissant ataupun makanan lainnya yang berbahan dasar dari puff pastry. Yang selanjutnya ada tentang deskripsi produk. Jadi, deskripsi produk tentang produk yang kami tawarkan ini yaitu adalah stick pastry. Nah, stick pastry ini merupakan makanan ringan yang terbuat dari puff pastry, di mana kita tahu bahwa puff pastry itu merupakan bahan dasar makanan yang memiliki tekstur yang unik karena berlapis-lapis dan juga memiliki tekstur yang kering dan juga kriuk. Nah, keunggulan produk. Untuk keunggulan produk yang kami tawarkan yaitu di sini kita menyediakan berbagai macam topping. Topping yang kita tawarkan itu ada topping keju, coklat, terus ada white coklat, ada taro, dan juga ada rasa strawberry dan juga matcha. Pada bab kedua itu ada analisis strategis. Dalam analisis strategis ada beberapa aspek yang dibahas. Nah, yang pertama itu ada analisis internal, yang kedua ada analisis eksternal, dan yang ketiga adalah analisis SWOT. Yang pertama ada analisis internal. Analisis internal ini berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan lingkungan internal perusahaan. Nah, kekuatan yang ada dalam bisnis ini yaitu terletak pada kesulitan antara sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan, di mana sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan itu ditempatkan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Jadi mereka itu bekerja dan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang mereka bisai atau sesuai dengan keahlian mereka. Nah, yang kedua ada analisis eksternal. Nah, analisis eksternal di sini kita mencoba untuk membangun hubungan baik dengan para konsumen dan juga dengan para penyedia bahan baku. Kita mencoba untuk tetap menciptakan suasana yang kondusif, menciptakan hubungan kerja yang baik dengan mereka supaya terciptanya satu kesatuan yang bisa memberikan manfaat kepada sesama. Yang selanjutnya ada analisis SWOT. Nah, dalam SWOT ini ada beberapa aspek. Yang pertama itu ada kekuatan atau strength. Nah, dari perusahaan atau bisnis kami ini, kekuatannya adalah yang pertama itu memiliki aneka rasa topping. Nah, topping yang kita tawarkan itu ada topping keju, coklat, rasa matcha, white coklat, strawberry, dan juga rasa taro. Lalu yang kedua, harganya terjangkau. Yang ketiga, kualitas produk yang terjamin kehalalan dan kebersihannya. Lalu yang keempat, cocok untuk penyuka pastry. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari bisnis ini adalah terletak pada produknya yang tidak bisa bertahan lama karena kita tahu bahwa olahan pastry ini kan tidak bisa bertahan lama ya. Lalu yang ketiga ada opportunity atau peluang. Peluangnya yang pertama itu belum terlalu banyak kompetitor. Sudah ada tapi belum terlalu banyak. Nah, yang kedua ada inovasi produk pastry baru. Lalu yang ketiga perubahan selera konsumen. Nah, yaitu adanya perubahan selera dari konsumen yang ingin mencoba makanan-makanan yang baru. Lalu yang keempat ada threat ataupun kendala ataupun ancaman. Nah, yang pertama ada keinginan konsumen yang sulit ditebak, lalu yang kedua ada meningkatnya kompetitor baru. Pada bab ketiga ada tentang gambaran pemasaran. Pada gambaran pemasaran ini menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama ini ada targeting dan segmentasi pasar. Untuk target dan segmentasi pasar kami itu kita menetapkan menjadi 3 hal. Ada secara geografis, secara psikografis, dan secara demografis. Untuk geografis sendiri atau cakupan wilayahnya yaitu adalah di wilayah Kabupaten Karanganyar. Dan untuk segmentasi psikografis yaitu laki-laki ataupun perempuan yang menyukai olahan yang terbuat dari bahan dasar puff pastry. Lalu yang ketiga dari aspek demografi sendiri, kita menyasarnya adalah mahasiswa, siswa, ataupun masyarakat sekitar secara umum. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami pilih di sini adalah strategi pemasaran 4P. Ada produk, ada place, ada price, ada promotion. Nah, untuk produk sendiri, produk yang kami tawarkan ini adalah produk stick pastry. Lalu yang kedua ada place. Untuk tempat produksi produk ini yaitu ada di Meranggen RT 1 RW 11 Kecamatan Matese Kabupaten Karanganyar. Dan untuk price atau harga dari setiap
Kans itu adalah 12.000. Lalu untuk promotion sendiri kita menggunakan media sosial sebagai sarana untuk penyebarluasan informasi. Itu ada di Instagram, ada di Meta, dan juga ada di platform penjualan kami. Untuk poin selanjutnya yaitu tentang gambaran pasar. Nah, gambaran pasar sendiri untuk produk olahan stick pastry ini sudah mulai disebarluaskan di masyarakat secara umum, baik melalui media sosial ataupun secara langsung, dan kita sering menemuinya di Instagram, di Meta, ataupun media platform lainnya. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik pasar. Karakteristik pasar sendiri terhadap produk stick pastry ini menurut kami cukup baik karena produk dengan berbahan dasar puff pastry ini sudah cukup familiar di masyarakat dan sering dikonsumsi oleh masyarakat juga. Nah, untuk peluang strategis ini menjadi suatu peluang usaha yang layak untuk dijalankan karena kita tahu di zaman yang sekarang ini kita tahu banyak sekali masyarakat yang suka dengan kebiasaan ngemil, dan juga olahan puff pastry ini yang sangat cocok untuk dijadikan makanan yang ringan karena kita tahu tekstur dari puff pastry sendiri yang sangat enak, yang sangat yummy dan sangat lezat ini sangat cocok dan diminati oleh masyarakat di Indonesia. Selanjutnya ada manajemen organisasi. Nah, pada manajemen organisasi ini ada beberapa hal atau aspek yang harus dibahas yang berhubungan dengan organisasi. Yang pertama ada profil bisnis. Profil bisnis dari usaha ini, untuk nama usaha sendiri adalah Yummy Pastry. Untuk pemilik itu ada 3 orang, ada Elviani, Dita Selestari, dan Nilaisi Farakusumanningrum. Dan alamat usaha ada di Meranggen, Matese, Kabupaten Karanganyar. Dan produk dari Yummy Pastry sendiri baru ada 1, yaitu ada stick pastry. Nah, di sini kami bertiga memiliki komitmen yang sama untuk mendirikan bisnis ini, supaya nantinya bisnis ini itu bisa maju dan berkembang menjadi lebih baik lagi. Pada poin selanjutnya itu ada visi dan misi dari bisnis ini. Nah, misi dan visi dari bisnis ini itu sejalan dengan tujuan yang ingin kami capai. Nah, untuk visi sendiri adalah untuk menciptakan variasi cemilan yang berkualitas, halal, dan tentunya menyehatkan. Untuk misi ada beberapa poin. Untuk poin yang pertama, meningkatkan kualitas layanan yang baik kepada konsumen. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan produksi. Yang ketiga, memperluas cakupan informasi. Yang keempat, memberikan harga yang pas di kantong. Dan yang kelima, mengembangkan berbagai inovasi produk. Di mana visi dan misi ini menjadi semangat bagi kami, menjadi hal yang ingin kami capai supaya bisnis yang kami jalankan itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang selanjutnya ada tentang struktur organisasi. Ada beberapa bagian atau struktur yang ada dalam usaha ini. Nah, yang pertama itu ada pemilik. Pemiliknya ada 3 orang, di mana kami bertiga itu memiliki komitmen yang sama untuk mendirikan usaha ini. Nah, tugas dari pemilik sendiri itu memastikan bahwa seluruh kegiatan yang ada di bisnis ini itu berjalan dengan lancar, tanpa adanya masalah ataupun tanpa adanya kendala-kendala. Lalu yang kedua ada bagian produksi. Bagian produksi sendiri dipegang secara langsung oleh Nilaisi Farah. Nah, tugas dari bagian produksi ini adalah menciptakan produk dan melakukan inovasi terhadap produk supaya produknya itu nanti bisa berkembang dan lebih maju lagi. Nah, yang kedua itu ada bagian pemasaran. Tugas dari bagian pemasaran ini adalah memasarkan produk dan juga melakukan kegiatan promosi dan penyebaran luasan informasi mengenai produk kepada para konsumen. Selanjutnya ada bagian keuangan. Untuk bagian keuangan ini dipegang oleh Dita. Nah, tugas dari bagian keuangan ini adalah menyusun rancangan anggaran belanja mulai dari bahan baku, biaya investasi, dan segala hal biaya yang diperlukan dalam proses produksi dan segala hal demi kemajuan dari bisnis ini. Poin yang selanjutnya itu ada rencana produksi. Dalam melaksanakan suatu produksi itu harus melakukan suatu perencanaan. Nah, perencanaan yang pertama itu berkaitan dengan bahan baku. Bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi stick pastry ini, yang pertama itu ada puff pastry, yang kedua ada telur, yang ketiga ada margarin, ada gula pasir, ada coklat, ada keju, terus ada bubuk stroberi, matcha, dan juga taro. Lalu peralatan. Peralatan itu merupakan alat yang digunakan untuk memproduksi stick pastry. Nah, peralatannya itu seperti oven, loyang, dan kuas roti. Lalu untuk kapasitas selanjutnya itu ada kapasitas produksi. Nah, setiap kali produksi, bisnis ini itu menghasilkan 20 pouch produk dari stick pastry. Lalu yang selanjutnya ada proses produksi. Proses produksi pengolahan stick pastry ini diawali dengan kita menyiapkan segala peralatan dan bahan yang diperlukan untuk membuat stick pastry. Lalu yang kedua, setelah semua bahan terkumpul, langkah selanjutnya adalah kita tipiskan adonan dari puff pastry dengan menggunakan rolling pin. Setelah itu, setelah kita tipiskan, kita olesi puff pastry tersebut dengan kuning telur dan ditaburi dengan gula. Lalu yang keempat, kita potong panjang stick pastry yang sudah diolesi dan ditaburi gula tadi, kurang lebih panjangnya adalah 8 cm. Kemudian kita pindahkan potongan ke dalam loyang. Setelah itu kita masukkan ke dalam oven. Kita tunggu kurang lebih 15-20 menit untuk bisa mendapatkan stick pastry yang mengembang dan berlayer.
Setelah itu kita menunggu kurang lebih 10 menit sampai produk itu menjadi stick pastry. Langkah selanjutnya adalah kita buat topping untuk mempercantik dari stick pastry. Kita buat yang pertama itu coklat. Nah, untuk coklat itu nanti caranya itu kita lelehkan dulu coklatnya. Setelah coklat itu leleh dan masih dalam keadaan panas, itu kita celupkan satu-satu stick pastry, kita masukkan ke dalam coklat. Nah, setelah itu kita tiriskan supaya coklatnya tidak melebar kemana-mana. Dalam proses perencanaan produksi, yang selanjutnya adalah teknologi dan proses pengemasan. Untuk teknologi sendiri, teknologi yang kami gunakan untuk proses produksi itu ada oven. Kita menggunakan oven untuk proses pembuatan produk, dan juga kita juga memanfaatkan teknologi yang ada untuk penyebarluasan informasi mengenai produk kami. Nah, untuk proses pengemasan sendiri, pengemasan dilakukan setelah produk itu diberi topping ataupun pada saat produk itu sudah dingin. Tujuannya biar apa? Tujuannya adalah agar saat dimasukkan ke dalam plastik pouch itu tidak pengeringan dan bisa bertahan agak lama. Kita masukkan stick pastry yang sudah diberi topping tadi pada plastik pouch yang berukuran kurang lebih 10 kali 20 cm dengan setiap pouch sendiri itu berisi 12 stick pastry. Dalam melakukan proses produksi harus ada pengawasan ataupun pengendalian yang dilakukan. Nah, proses pengawasan yang kami lakukan di sini adalah dimulai dari pengawasan terhadap bahan baku. Kita memilih bahan baku yang memiliki kualitas yang baik, dan juga kita memilih bahan baku yang tidak kadaluarsa atau expired. Kita memperhatikan betul tanggal kadaluarsa dari produk yang kita gunakan. Tujuannya adalah agar kita bisa tetap menciptakan produk yang memiliki kualitas yang baik. Selain itu, kita juga melakukan pengawasan terhadap kebersihan tempat pengolahan. Tujuannya agar tetap terjaga kesehatan dan juga terhindar dari bakteri-bakteri yang bisa merusak kandungan ataupun nutrisi yang ada pada makanan. Selain itu, kita juga memperhatikan pengawasan dan pengendalian terhadap pengemasan produk supaya produk yang kita kemas itu bisa tertutup dengan rapat dan bisa bertahan ataupun bisa agar tetap terjaga dan tidak cepat basi. Selanjutnya, bab terakhir ada rencana keuangan. Rencana keuangan ini ada beberapa aspek atau poin. Yang pertama itu ada tentang rancangan anggaran biaya. Untuk rancangan anggaran biaya, kami langsung merekapitulasi setiap bulan dan per tahunnya itu total keseluruhan yang kita keluarkan itu berapa. Nah, untuk biaya per bulan, untuk biaya tetap sendiri kita membutuhkan Rp34.583. Untuk biaya bahan baku totalnya itu ada Rp352.000, untuk biaya operasional sebesar Rp350.000, untuk biaya kemasan itu Rp40.000, untuk total keseluruhan dari setiap biaya yang dikeluarkan setiap bulannya itu adalah Rp776.583. Sedangkan untuk biaya per tahun sendiri, biaya tetap yang kita keluarkan itu ada sekitar Rp415.000, untuk biaya bahan baku adalah Rp4.224.000, untuk biaya operasional adalah Rp4.200.000, dan biaya kemasannya adalah Rp480.000. Jadi total keseluruhan biaya per tahun yang harus dikeluarkan itu adalah Rp9.319.000. Untuk poin selanjutnya, di sini ada biaya pokok penjualan. Yang pertama, kita harus menentukan dulu besarnya harga pokok produksinya itu berapa. Cara untuk menentukan harga pokok produksi itu adalah total biaya dibagi dengan hasil produksi. Kita tahu bahwa total biaya per bulan yang kita keluarkan adalah sebesar Rp776.583, kemudian dibagi dengan hasil produksi. Hasil produksi per bulan dari bisnis ini adalah 80 pieces. Jadi untuk harga pokok produksi setiap satu produk atau satu punch dari stick pastry itu adalah 9.700. Lalu yang selanjutnya kita menentukan harga jual. Dalam menentukan harga jual, kita juga harus mempertimbangkan berapa laba yang kita inginkan. Nah, laba yang ingin dicapai atau diinginkan dalam bisnis ini itu adalah sekitar 2.300 per produk. Jadi, harga jual dari setiap satu produknya sendiri adalah 12.000. Untuk poin selanjutnya adalah perhitungan analisis titik impas atau BEP ataupun Break Even Point. Nah, yang pertama kita menentukan dulu BEP unit. BEP unitnya itu cara menghitungnya adalah biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi dengan biaya variabel. Setelah melakukan perhitungan diperoleh BEP unitnya itu sebesar 153 unit. Selanjutnya kita mulai menghitung BEP rupiahnya. BEP rupiah yang diperoleh setelah melakukan perhitungan adalah sebesar Rp1.836.000. Selanjutnya, poin selanjutnya di sini ada sumber dana. Nah, jadi dalam pendirian ataupun dalam menjalankan bisnis ini, sumber dananya itu berasal dari pribadi, milik pribadi, yaitu iuran dari setiap anggota. Kemudian apabila dirasa kurang, nanti rencananya kita akan melakukan pinjaman terhadap bank. Nah, pada slide terakhir ini ada lampiran. Lampiran terkait dengan foto proses produksi dan proses penjualan produk. Nah, jadi untuk proses produksi sendiri, kita lihat bahwa mulai dari mempersiapkan bahan di oven, kemudian menjadi sebuah olahan stick pastry. Itu ada di foto di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanannya itu ada foto tentang penjualan produk. Jadi penjualan produk itu dilakukan pada saat bazar di lapangan utama Raden Masaya Surakarta, Bazar Febi pada bulan Mei tahun 2022 lalu.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisnis plan ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga bisnis ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat terhadap sesama. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun kesalahan yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.